Gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Ya, caranya yang 3 tadi dihindari, kemudian ada tambahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di dunia maya. Insyaallah pertemuan ini barokah dan manfaat untuk kita yang sedang bertemu atau untuk siapapun yang menyaksikan pertemuan ini dimanapun dan kapanpun. Amin Allahumma amin. Bicara tentang Lailatul Qadar, ya, pertanyaannya menarik. Puasanya di siang hari, tapi kok Lailatul Qadar gitu ya, bukan Naharul Qadar. Ya, bukan siang yang bernilai, tapi justru malam yang bernilai. Di sini ada isyarat bahwasannya di malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Siang hari kita ibadah, malam-malam Ramadan kita harus lebih meningkatkan ibadah. Semakin menginjak tugas dengan melakukan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran ataupun membaca Al-Quran sendiri, ya, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tadarusnya Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani rahimakumullah, Lailatul Qadar ini malam yang Allah karuniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Nah, kenapa umatnya Rasulullah diberi Lailatul Qadar? Ini karena rasa cemburunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada orang-orang soleh di zaman yang dahulu. Di zaman dahulu, di zaman Bani Israel dan sebelumnya, itu ada orang-orang soleh yang selama 1000 bulan ibadah, ya, tanpa henti. Umurnya panjang-panjang. Disitulah sahabat kemudian merasa cemburu, iri yang baik. Ya, kami ini umurnya sedikit, umur kami tidak panjang, 60-70 tahun, kemudian harus pindah ke akhirat. Nanti kalah nih di akhirat nih. Maka turunlah Lailatul Qadar. Bahwasanya umatnya Rasulullah SAW di setiap bulan suci Ramadan dikasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadahnya orang-orang zaman dahulu yang ibadahnya 1000 bulan itu sama Allah Ta'ala dikasihkan kepada orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah Lailatul Qadar. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, dan semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Yang pertama jelas, orangnya tidak durhaka sama orang tua. Kalau ibadahnya seperti ibadahnya Nabi sekalipun, ibadahnya seperti ibadahnya malaikat sekalipun, kalau dia durhaka sama orang tua, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu mari kita cek diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kalau hubungan kita kurang baik, maka saatnya, ya sekarang ini, bukan nunggu hari raya. Saat inilah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau hubungan sama atasan cepat upaya yang perbaiki, takut dipecat. Berupaya yang perbaiki segera. Allah katakan ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit, wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Kama qala sallallahu fi haditsil qudsi, barang siapa berpagi hari dia menyenangkan aku, kata Allah Ta'ala, dengan melakukan banyak kebajikan, amal soleh, hal-hal yang buat Allah senang, tetapi dia membuat marah orang tuanya, maka aku benci kepadanya, aku nggak ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang di pagi hari buat aku kecewa, kata Allah Ta'ala, buat aku marah, tetapi di pagi itu dia menyenangkan orang tuanya senang dengan dia karena perbuatan baiknya kepada orang tua tersebut, maka aku pun ridho kepadanya. Allah memaafkannya
dan Allah pun ridho kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, orang tua yang begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala seringkali kita anggap biasa-biasa saja dan kurang berharga, sehingga upaya kita untuk menyenangkan, untuk meredam amarahnya tidak sebanding dengan upaya kita kepada orang lain, dan ini naudzubillah min dzalik. Sisa hari 9 hari atau berapa hari yang masih ada di bulan suci Ramadan ini, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Termasuk di antara orang tua adalah orang tuanya pasangan hidup kita, alias mertua. Kemudian yang tidak akan dapat Lailatul Qadar selain orang yang durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Jadi jangan nunggu Idul Fitri baru bermaaf-maafan, salah besar gitu ya. Kita tidak boleh menyimpan permusuhan dengan siapapun. Orang yang bermusuhan dengan orang lain, musyahin, orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain, maka tidak akan mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka dan Lailatul Qadar. Semua bonus besar itu diblokir. Mengutip doanya Nabi Musa alaihissalam, kalau hati kita lapang, maka urusan kita semua akan jadi mudah. Makanya minta, ya Allah lapangkan hatiku, ya Allah mudahkan urusanku. Ya, kalau hatinya ini lapang, maka urusannya semua nanti akan jadi mudah. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah mudminul khamr, orang yang kecanduan miras atau narkoba dan sejenisnya. Maka orang-orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Karena itu masih ada waktu. Siapapun kita, kalau kita punya satu di antara tiga tadi, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Ya, caranya yang tiga tadi dihindari. Kemudian ada tambahan lagi. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya. Sholat isya berjamaah. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang sholat isyanya berjamaah selalu selama bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita isyanya berjamaah, kita dapat tiket nih, tiket dapat Lailatul Qadar. Syaratnya kita ikut sholat isya berjamaah. Kemudian berikutnya, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, kita doakan muslimin wal muslimat, kita doakan orang-orang soleh untuk dapat Lailatul Qadar. Kita doakan, ya Allah, beri umat Rasulullah semuanya dapat Lailatul Qadar, jadikan semua umat Rasulullah dapat Lailatul Qadar. Terus kita pilih orang-orang khusus, ya Allah, jadikanlah fulan dapat Lailatul Qadar, jadikan fulan dapat Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, maka akan ada malaikat yang berkata kepada kita, minta sama Allah Ta'ala, walaka mithlu, untukmu juga hal yang sama. Ya Allah, beri dia yang sama, beri dia Lailatul Qadar juga. Malaikat yang mendoakan kita dapat Lailatul Qadar ketika kita mau mendoakan orang lain untuk dapat Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya jangan lupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istri tercinta beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, belia, dan sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad SAW, duhai Rasulullah, kalau saya ketemu malam Al-Qadar, saya harus minta apa? Gitu. Apa yang harus saya ucapkan? Minta apa sama Allah Ta'ala? Karena Sayyidatuna Aisyah paham, radhiyallahu anha, malam Al-Qadar ini malam yang sangat bernilai. Malam di mana Allah kasih macam-macam, Allah kasih hadiah macam-macam, Allah kasih bonus macam-macam. Dan Allah akan nanya sama banyak, mau minta apa kamu? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Maka disitulah Sayyidatuna Aisyah berpikir, radhiyallahu anha, kalau saya nanti ketemu Al-Qadar, saya minta apa enaknya ya? Hanya pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun mengatakan, kuli, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka dirangkai jadi doa itu ya, yang dibaca bulan suci Ramadan, dirangkai dengan hadis Rasul yang lain menjadi doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dibaca 3 kali, ditutup dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca 3 kali, ditutup dengan ya karim tersebut. Nah, ini dibaca sebanyak mungkin sama bulan suci Ramadan, khususnya di malam Al-Qadar. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan,
Tapi beliau adalah manusia yang super dermawan di bulan suci Ramadan. Nah, ini harus kita contoh. Kita harus bisa menjadi manusia yang lebih dermawan. Jangan nunggu, udah nanti hari raya saja deh. Saya mau bagi-baginya hari raya. Fotonya bukan hari raya, sebelum hari raya fotonya. Nah, jangan kita salah berpikir. Kalau hari raya mau kasih lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.